Halo semua, nama aku Koko dan di video kali ini aku bakal ngasih tutorial tentang cara ngubah live streaming kalian yang biasanya landscape horizontal ke live streaming vertikal ya teman-teman ya. Atau live streaming versi berdiri gitulah ya istilahnya. Nah, pokoknya buat teman-teman yang punya PC yang kentang juga, kalian nggak usah khawatir karena di video ini juga bakal tak kasih settinganku biasanya ya, karena PC ku juga kentang ya teman-teman ya. Nah, settinganku biasanya kalau aku live streaming itu bakal tak kasihin ke kalian supaya kalian kalau live streaming pakai PC kalian sendiri itu juga kuat ya teman-teman ya. Yuslah, nggak usah lama-lama, langsung aja ke videonya. Let's go. Oke, kita langsung aja masuk ke bagian settingan untuk ngubah live streaming kalian yang horizontal ke bentuk vertikal, dari yang landscape ke bentuk yaitu portrait ya teman-teman ya, ke bentuk HP, layar HP lah ya streamingnya. Oke, yang perlu kalian ubah adalah pada bagian video di sini ya. Yang perlu kalian ubah adalah bagian base dan outputnya. Nah, untuk aspek rasio live streaming model HP yang kalian pakai itu adalah rasio 9:16. Nah, rasio 9:16 ini itu cocok untuk HP-HP zaman sekarang kayak gitu ya. Nah, cara ngubahnya gimana? Ya tinggal kalian ubah aja ini ya. Untuk ukurannya di bagian sini kalian tinggal ubah aja angka-angkanya. Misalkan nih ya, aspek rasio yang kalian pengen itu kalau contohnya pakai punyaku itu 1080 kali 1920. Nah, nanti untuk yang dikeluarin di live streaming itu bakal jadi 1080p dengan rasionya itu rasio HP gitu ya. Rasio HP kalian berdiri gitu layarnya. Kayak gitulah ya teman-teman ya. Nah, pokoknya yang paling penting adalah rasionya harus 9:16 ya untuk kalian live streaming versi vertikal live streaming ya kayak gitu. Nah, untuk ukurannya Bang, emang ada nggak yang lain kayak 720p, 480p, 240p itu ada nggak sih ukuran berapa kali berapanya? Ada sebenarnya teman-teman. Nah, aku udah ambil di sini contoh dari YouTube ya. Rasionya itu ada di sini teman-teman. Kalian bisa lihat di sini ada 240p misalkan ya, SD itu 426 kali 240. Nah, di sini pasti pakai rasio 16:9. Yang artinya kan kita yang perlu itu adalah rasio 9:16 ya. Sedangkan yang disediakan Google itu ada 16:9. Jadi kalian tinggal ubah aja. Misalkan kalian pengen live streaming 480p, contoh wis 720p deh ya. Ini kan live streaming yang biasa tak pakai ya teman-teman ya, yang kentang friendly dan PC ku friendly gitu lah ya. Nah, di sini aku misalkan pengen ganti 720p live streamingnya. Jadi tinggal dihapus saja. Lalu kalian masukkan 1280 dikalikan dengan 720 di sini ya. Salah. Kenapa kalian nggak ngingetin aku? Jadi 720 kan harus dibalik ya teman-teman ya. 720 dikalikan 1280. Nah kayak gitu. Yang bagian bawah ini juga harus diganti. Ntar ya, nah habis ini tak jelasin kenapa harus diganti juga. Nah, tinggal kalian ubah aja 180 280 loh kan. Aspek rasionya masih 9:16. Di sini yang kalian mungkin bingung adalah di sini ada base canvas resolution dan output scale resolution ya teman-teman ya. Nah, untuk base canvas resolution itu adalah bingkai yang kalian nanti hias-hias di live streaming kalian itu. Nah, itu pakai ukuran 720 kali 1280 yang dimana ukurannya ya rasionya tetap sama 9:16 gitu ya. Jadi ukuran kanvasnya. Terus kenapa sih outputnya itu harus disamakan dengan base-nya? Nah, nanti kalau berbeda apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah kinerja PC kalian itu lebih ekstra teman-teman ya kalau kalian bedain ya. Misalkan 720 kali 1280 terus bawahnya pakai 1080 kali 1920 di mana itu bakal ngupgrade gitulah istilahnya ya. Nah, yang ditampilin di live streaming bakal jadi 180p, sedangkan kanvas kita yang kita pakai 720p. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Yang dimana PC kalian itu akan memproses ulang untuk menayangkan live streaming kalian di YouTube itu dengan usaha yang lebih ekstra untuk mengubah yang dari awalnya adalah kanvas kalian 720p
itu bakal diubah ke 1080p, yang mana itu bakal makan prosesor kalian nantinya. Ya, saranku adalah mending disamain aja supaya PC-nya nggak ribet-ribet dan nggak capek-capek buat ngupgrade atau ngedowngrade dari outputnya nantinya ya teman-teman ya. Nah, sebenarnya cuman gitu aja letak intinya dari live streaming short video atau live streaming short atau live streaming vertikal itu cuman di bagian aspek rasionya aja sih sebenarnya. Kalau aku biasanya kan pakai 1080 kali 1920, sorry. Nah, biasanya kan aku pakai itu. Nah, tapi mungkin ada beberapa orang yang tanya gimana sih live streaming yang ramah dengan PC kentang gitu ya teman-teman ya. Settingan abang kayak gimana kok PC abang kuat buat live streaming kayak gitulah istilahnya ya. Nah, untuk settingan ini bakal tak liatin kalau kalian mau ya. Tapi kalau kalian cuman perlu bagian ini doang, kalian cuman perlu bagian cara ngubah doang untuk ngubah dari landscape ke portrait atau portrait ke landscape nantinya atau sebaliknya, ya cuman itu aja sih sebenarnya. Kalian bisa cut aja videonya di sini cuy. Oke, bagian selanjutnya adalah rekomendasi settingan yang ramah dengan PC kentang friendly ya teman-teman ya intinya ya. Nah, di sini tak liatin mulai dari general aja. Sebenarnya bagian ini tuh nggak penting, kalian bisa lihat aja yang tak centang yang mana, tinggal tak scroll aja ya. Wis kalian kalau mau samain ya terserah, kalau nggak pun nggak masalah. Di bagian ini soalnya nggak terlalu penting cuy sebenarnya untuk PC kalian, kinerja PC kalian itu nggak bikin berat juga kalau kalian centang semua. Oke, selanjutnya ya teman-teman ya, nggak penting soalnya cuy. Nah, di bagian streaming ini adalah yang paling penting. Di sini kalian harus ganti outputnya jadi advance. Lalu kalian bisa ikutin aja cuy untuk settingannya apa aja yang tak pilih, audio encodernya, terus video encodernya. Nah, di sini harus tak jelasin dikit ya. H264 ini kenapa aku pilih yang H264? Karena kalau aku pilih X264 itu juga lebih bagus sebenarnya. Tapi lebih berat, intinya kayak gitu ya teman-teman ya. H264, X264, H265, X265 itu semakin tinggi ntar cuy. Nah, kalian pilih yang H264 aja karena disesuaikan dan direkomendasikan oleh Google lah intinya kayak gitu. Terus kalian bisa cek-cek lagi apa yang harus diubah. CBR ini kalian bisa pilih antara dua ini sih sebenarnya, CBR atau VBR. VBR ini kurang konsisten ya untuk kinerja rate controlnya. Jadi aku bisa pilih yang CBR cuy, konsisten gitulah. Bitrate-nya kalian bisa sesuaikan sama internet kalian berapa bitrate kuatnya. Terus nah ini tuh target usage ini ada di bagian OBS baru, di OBS yang versi baru 30:30.1.1 ini yang tak pakai ya teman-teman ya. Nah, di sini aku pilih yang Faces karena dia itu nggak mentingin kualitas, pokoknya PC kalian kuat lah intinya kayak gitu cuy. Tapi kalau PC kalian yang kuat ya kalian bisa pilih best quality, tapi tidak ramah dengan PC kentang ya teman-teman ya. Profilnya biasanya orang-orang pilih main, tapi aku pilih high cuy di sini cuy. Ya nggak apa-apa, terserah kalau kalian mau sesuaiin, terserah kalian ya. Keyframe interval 0, latensinya normal karena tidak menuntut interaksi yang sama antara streamer dan penonton ya teman-teman ya. B-frame-nya 0, subjective video enchantment-nya juga 0. Oke, bagian ini kalian bisa cek aja. Ini yang menurutku ramah sama PC-ku yang kentang ya teman-teman ya. Oke, untuk selanjutnya sih ini nggak penting, video tadi udah tak jelasin untuk ngubah rasio doang ya ini ya. Terus ini bagian advance. Nah, di sini yang paling penting itu di antara sepanjang ini ya, yang paling penting itu bagian atas cuy. Nah, proses priority kalian untuk PC yang kentang kalian bisa pilih high aja cuy. Tapi kalau PC kalian sangat-sangat dewa ya teman-teman ya, udah balik pakai idle pun ideal pun oke ya teman-teman ya. Tapi kalau kalian PC-nya kentang ya high cuy. Ininya kayak gitu. Kenapa kok high makin enteng? Nggak biasanya kan high itu makin berat gitu ya untuk PC ya. Enggak lah, di sini beda cuy. Lalu berikutnya ada bagian videonya ini kalian bisa sesuaiin sama prosesor yang kalian pakai. Misalkan Intel i7 bla 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 kayak gitu ya teman-teman ya. Itu bisa kalian sesuaiin rendernya. Terus color formatnya aku pilih yang NV12 karena bisa dibilang bitnya lebih kecil dan lebih ringan nantinya ya istilahnya. Lalu color space-nya kalian bisa pilih aja, tapi saranku sRGB. Color limited-nya ini aku bisa pilih limited karena ini dibatasin ya.
Jadi PC ku nggak terlalu berat juga. Kalau full ya sebenarnya bisa aja PC ku, tapi ya kayak gitulah ya. Kalian paham lah ya istilahnya. Karena PC ku bukan PC dewa. Oke, lalu SDR white level ini kalian bisa samain aja berapa nitsnya, tergantung layar kalian sih sebenarnya. Tapi ya terserah kalian sih sebenarnya. Kalau kalian pengen yang ringan ya kalian ikutin aja ini. Nah, untuk bagian-bagian bawah ini sebenarnya nggak penting, tapi ini tak scroll aja ke kalian supaya kalian tahu mana yang tak centang, mana yang enggak, kok bisa PC ku kuat buat live streaming kayak gitu. Nah, kayak gitu ya. Ini kalian bisa cek aja, terserah kalian mau niru apa enggak, terserah. Nah, yang penting tak ulang lagi ya, yang paling penting itu bagian ini, bagian 2 ini general dan video. Ini untuk rasio dari kanvas dan output kalian nantinya. Lalu yang terakhir yang paling penting lagi juga adalah ini ya teman-teman ya, bagian output streaming. Nah, ini kalian harus pinter-pinter lah nyeting ini ya. Namanya settingan PC kan beda-beda setiap PC ya teman-teman ya. Kalian coba dulu aja ntar ya kayak gitu. Oke,